Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ngomong-ngomong, terima kasih atas tindakan yang mulia penguasa Sekte Iblis Ilusi kali ini. Jika bukan karena bantuan senior, kota Guntur Langitku akan berada dalam bahaya. Saya tidak tahu apakah senior membutuhkan sesuatu, selama generasi muda ini bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Budak hitam buru-buru berkata dengan hormat. Master Sekte Iblis Ilusi tersenyum, seolah-olah dia mendengar lelucon. Dia berkata, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan Master Sekte ini? Ucap Sangguan Wan Er. Budak hitam itu tersenyum pahit. Tiba-tiba, mata Master Sekte Pantom melintas. Dengan ragu-ragu, lalu menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak tahu kapan Master Qin Chen akan kembali. Master Sekte ini ingin berbicara dengannya tentang sesuatu. Saat kata-katanya jatuh, seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya, dan dia merasa lega. Budak hitam itu tersenyum pahit. Dia masih bertanya-tanya bahwa sebelumnya Master Sekte Iblis Ilusi tidak ada hubungannya dengan kota Guntur Langitnya, dan kenapa tiba-tiba dia membantu kota Guntur Langit ini dari serangan Iblis Yemosi. Sekarang budak hitam itu mengerti, bahwa semua itu karena Qin Chen. Budak hitam itu tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di wajahnya, dan buru-buru berkata, ketika Tuan Chen telah kembali, saya secara alami akan memberitahu Yang Mulia. Atau apakah Yang Mulia memiliki pesan untuk disampaikan? Ucap budak hitam. Tidak ada apa-apa. Jawab Sangguan Wan Er buru-buru berkata, ada sedikit kepanikan di hatinya. Dia belum siap menghadapi Qin Chen, apa yang harus dia katakan ketika dia melihatnya? Apakah mungkin dia mengatakan bahwa dia adalah cinta terpendamnya? Budak hitam itu tercengang. Perilaku Master Sekte Iblis Ilusi terlalu aneh dan jelas terkait dengan Chen Shao, tetapi dia tiba-tiba menolak menyampaikan pesan. Dengar, ketika tuan kotamu kembali, katakan padanya bahwa kali ini saya telah menyelamatkan Sky Thunder City-nya, dan dia berhutang budi padaku. Biarkan dia menukar batu hati iblis dengan bantuanku ini. Sekte Master Illusory Demon mendengus dingin, suaranya jatuh. Dan dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sosoknya bergetar, dan dia menghilang ke langit. Budak hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa maksud dari Sekte Master Iblis Ilusi. Dia tampaknya memiliki niat baik untuk Sky Thunder City, tetapi nada suaranya sangat buruk, membuat budak hitam itu bingung. Tidak masalah, masalah ini seharusnya tidak dapat dipisahkan dari Shao Chen. Mungkin Shao Chen melakukan sesuatu pada Master Sekte Iblis Ilusi. Budak hitam itu terdiam, bagaimanapun, dan kemanapun Chen Shao pergi, dia selalu memberi kejutan. Di lain sisi, Sangguan Siar melihat Yemosi yang berlutut di depannya setelah melarikan diri kembali dengan malu, dengan wajah mengerikan memancarkan cahaya kekerasan dan ganas. Aura kacau yang menakutkan naik turun di Sangguan Siar, dan aura menakutkan meresap, menekan tubuh Yemosi, membuat Yemosi gemetar, dan rasa takut muncul dari lubuk jiwanya. Dasar sampah, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini, apa gunanya kamu? Teriak kesal Sangguan Siar melangkah maju, dan aura menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, mengguncang Yemosi dan yang lainnya, darah mengalir dari sudut mulut Yemosi dan yang lainnya menatap Sangguan Siar dengan ngeri. Yang mengejutkan Sangguan Siar adalah setelah pertempuran Tanah Suci Darah, dia kehilangan kontak dengan Feng Shaoyu. Tapi dia tidak percaya bahwa Feng Shaoyu akan mati di tangan Qin Chen, dan dia juga tahu bahwa Feng Shaoyu pasti juga menyembunyikan sebuah rahasia besar. Meskipun Feng Shaoyu tidak memberitahunya, dia sudah melihat beberapa petunjuk. Jadi dia percaya bahwa Feng Shaoyu pasti masih hidup. Tetapi bahkan jika Feng Shaoyu masih hidup, semua orang telah melihat adegan di mana Qin Chen pergi mengejar Feng Shaoyu, tetapi sekarang Feng Shaoyu belum menghubungi dirinya sendiri, atau bahkan kembali ke Kekaisaran Suanyuan.
Sang Guan Xier segera mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Feng Shaoyu, di mana dia mungkin terluka sangat parah sehingga bahkan tidak bisa menghubungi dirinya sendiri. Sang Guan Xier penuh amarah, terutama setelah dia mendengar bahwa Chen Qing dari kota Tianlei adalah Qin Chen dari alam Yu kuno dan merupakan pewaris Po Chen Wu Huang 300 tahun yang lalu. Hati Sang Guan Xier penuh dengan kekacauan, entah kenapa penuh kecemasan. Itu sebabnya dia mengirim Ye Mosi dan yang lainnya ke kota Tianlei saat Qin Chen pergi. Dia ingin menghapus basis Qin Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa iblis asing ini tidak dapat menembus kota Tianlei. Tapi melarikan diri kembali karena malu. Jika memungkinkan, Sang Guan Xier akan pergi ke Sky Thunder City untuk melakukannya sendiri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi sama sekali. Karena ini tidak terlalu penting. Yang benar-benar penting saat ini adalah menerobos alam suci. Selama dia dapat melangkah ke alam suci, maka apapun akan jatuh ke tangannya. Apakah belum ada berita tentang leluhur iblis? Tanya Sang Guan Xier menatap Ye Mosi dengan dingin. Ye Mosi menjawab, Tuan Iblis punya berita sebelumnya bahwa dia telah menemukan jejak leluhur iblis, dan itu tidak akan lama sebelum dia dapat menemukan posisi sebenarnya dari pihak lain. Ye Mosi menundukkan kepalanya ketakutan. Sang Guan Xier memberinya tekanan yang kuat. Ekspresi Sang Guan Xier sedikit mereda. Ini adalah berita terbaik yang dia dengar hari ini. Selama dia dapat menemukan Lord of the Devouring Demon dan menelannya, maka rencananya secara alami akan bergerak maju. Kalau begitu, lanjutkan menghubungi Raja Iblis, biarkan dia memberitahu Tuan Istana ini segera setelah ada berita, dan segera diam-diam memberikan perintah ke orang kita di Paviliun Pil dan Wan Bao Lou untuk menyerang orang-orang di Paviliun Chendi dan menghancurkan kedua kekuatan ini. Ucap Sang Guan Xier suram. Ye Mosi dan yang lainnya mundur dengan hati-hati. Sang Guan Xier ini terlalu berlebihan. Dia menganggapku sebagai bawahannya. Dia pikir dia siapa? Tuan Ye Mosi, mengapa Anda tidak memberitahu Raja Iblis? Jika dia terus melakukan ini, saya khawatir kita benar-benar tidak memiliki martabat sedikit pun di depannya. Huff, jika bukan dari klanku, bagaimana dia bisa tumbuh seperti sekarang? Ucap setan-setan asing ini semuanya marah. Jangan bicara omong kosong. Lebih baik memikirkan bagaimana meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Tanpa Sang Guan Xier, akan lebih sulit bagi iblis alien saya untuk menduduki benua Tianwu. Jangan sampai berselisih dengan Sang Guan Xier karena masalah kecil ini. Ucap iblis Ye Mosi. Tuan Ye Mosi, saya juga ingin memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin, tetapi di bawah penindasan Dao Surgawi dari benua Tianwu, kecepatan pemulihan saya terlalu lambat. Kapan saya bisa kembali ke kondisi puncak? Jangan khawatir, Lord Demon punya rencana. Ye Mosi berkata dengan dingin, dengan keengganan di matanya. Saat ini di markas besar dan G. Ini adalah kota yang luas, yang disebut Pil City. Di Pil City, para alkemis kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ini adalah tanah suci para alkemis top di daratan. Pada saat ini, di luar kota Pil, sesosok perlahan muncul di kehampaan. Dia diam-diam ditangguhkan di luar kota Pil, tetapi banyak orang kuat di luar kota Pil yang menunggu untuk memasuki kota bahkan tidak merasakan keberadaan orang ini. Seolah-olah orang ini bukan apa-apa. Orang ini secara alami adalah Qin Chen. Qin Chen memandang seluruh kota, dengan emosi dan kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Meskipun Qin Chen di kehidupan sebelumnya memegang beberapa posisi, pada kenyataannya, tempat dia tinggal paling lama sebenarnya adalah kota Pil. Di Pil City ini, Qin Chen telah menghabiskan bertahun-tahun dan secara alami akrab dengan tempat ini. Dengan desahan ringan, Qin Chen melangkah keluar. Alih-alih masuk atau keluar dari gerbang kota di bawah, dia datang langsung ke langit di atas Pil City dan berjalan perlahan. Meskipun Dan City adalah kota netral, tidak perlu membayar biaya apapun untuk masuk atau meninggalkan Dan City. Siapapun dapat masuk dan keluar, tetapi dilarang keras untuk menerobos masuk dari langit. Siapapun yang memasuki kota harus mendaftar melalui gerbang kota,
yang merupakan satu-satunya metode pengelolaan di kota. Di langit, ada banyak formasi besar yang diatur oleh dan paviliun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang mencoba masuk dan keluar dari langit kota akan segera mengaktifkan barisan pelindung kota. Bahkan Kaisar Bela Diri Puncak tidak akan bisa melarikan diri. Tapi Qin Chen hanya berkedip sedikit, setelah gelombang tak terlihat melintas di kehampaan, Qin Chen sudah memasuki kota Pil. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka akan terkejut dan tercengang. Arai besar kota Pil, yang dapat dengan mudah membunuh Kaisar Bela Diri Puncak, tidak berpengaruh pada Qin Chen sama sekali. Ini alami. Meskipun formasi hebat Pil City mengerikan, itu diletakkan secara artifisial dan membutuhkan penguatan dan pemeliharaan yang konstan. Qin Chen adalah tetua kehormatan Paviliun Pil di kehidupan sebelumnya dan master formasi teratas di daratan. Pemeliharaan formasi ini secara alami, Qin Chen memiliki andil. Oleh karena itu, Qin Chen sangat akrab dan memahami formasi besar kota Pil, dan ditambah dengan budidaya formasi dalam kehidupan ini, secara alami masuk ke kota Pil tanpa sepatah kata pun, dan tidak mengganggu siapapun. Itu adalah rumah besar keluarga Ouyang. Gumam Qin Chen melihat ke sudut kota Pil. Di sana, sebuah rumah arsitektur dengan area yang luas berdiri. Sebagai salah satu keluarga teratas di Dange, keluarga Ouyang secara alami terletak di pusat kota. Qin Chen melangkah keluar satu langkah, sosoknya menghilang di langit. Pada saat ini, di lokasi paling sentral dari Pil City, ada menara tinggi yang menjulang ke langit. Menara ini disebut Menara Pil, dan juga merupakan tempat inti dari Paviliun Pil. Pada saat benda ini bergetar, sesosok tua muncul di depan instrumen, dengan napas yang kuat keluar dari tubuhnya, tangan kanannya menekan sebuah bola, memperlihatkan tatapan bingung. Mengapa langit tiba-tiba berfluktuasi? Mungkinkah seorang pria kuat masuk ke Dan City saya? Ucap pria tua itu. Benda yang dipegang orang tua ini adalah harta karun tertinggi dan paviliun, Zutian 10.000 alam yang dibawa Ouyang Zengqi ke Beitianyu untuk penilaian alkimia sebelumnya. Sebagai harta ruang dari dan paviliun, surga dan 10.000 dunia berisi bintang-bintang dari 10.000 dunia dan bertanggung jawab untuk berpatroli di semua kondisi seluruh kota Pil. Getaran langit sebelumnya jelas terganggu oleh beberapa keberadaan khusus, tetapi tidak peduli bagaimana orang tua itu memata-matai, langit menjadi sunyi lagi, tanpa fluktuasi apapun. Pria tua itu mengerutkan kening, akhirnya menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Di rumah keluarga Ouyang pada saat ini, di inti mansion ini, ada ruang alkimia, dan seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu duduk bersila di depan tungku Pil. Jejak kekuatan api yang mengerikan melonjak dari lelaki tua itu. Nyala api ini sangat menakutkan, mengandung aura terik, terbakar dengan gila-gilaan di bawah tungku gelap di depan. Orang tua itu meremas keterampilan tangannya, dan nyala api mengalir di tungku Pil, diikuti oleh fluktuasi mental yang mengerikan mengalir ke tungku Pil. Seluruh tungku Pil mengeluarkan suara kontrol, memancarkan aura obat roh yang menakjubkan. Tungku Pil bergetar, dan ada raungan yang bergema, seolah-olah ada sekelompok binatang buas di dalam kuali, mengaum di dalam, dan setelah waktu yang lama, suara raungan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah tripod tungku tenang, aroma obat yang kaya meresap. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya, meremas dan menekan telapak tangannya pada tripod tungku di depannya. Dengan keras, tripod tungku terbuka, dan panas naik ke langit, disertai dengan panas yang berapi-api yang membubung ke langit, itu adalah gas pil berbentuk naga. Gas pil ini berubah menjadi naga raksasa, dan akhirnya berubah menjadi 9 pil, tergantung di udara, mekar dengan cahaya 5 warna. Pria tua itu meraih 9 pil di tangannya dan sedikit menghela nafas, pil terbang naga langit yang ini masih hanya memiliki pola pil 5 warna. Efeknya hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah. Bagaimana saya bisa memperbaiki pola pil 7 warna kelas atas? Gumam orang tua itu menunjukkan kepahitan. Pil Tianlong Feisheng adalah pil 9 tingkat teratas.
Rata-rata alkemis 9 tingkat tidak dapat memperbaikinya sama sekali, dan hanya alkemis 9 tingkat teratas yang dapat membuat pil Tianlong Feisheng. Dan karena lelaki tua ini menyempurnakan pil Tianlong Feisheng kelas menengah, dia pastilah master pil dari tahap ke-9 akhir. Di kota pil, tingkat kultivasi ini sudah menjadi salah satu alkemis top, tetapi pihak lain sebenarnya tidak puas dengan pil terbang 5 warna Heavenly Dragon yang dia sempurnakan. Tepat ketika lelaki tua itu merasa pahit dan mengerutkan kening untuk mengingat celah dalam proses pemurniannya, sebuah tawa terdengar. Yang Mulia dapat memperbaiki pil 5 warna Heavenly Dragon Ascension. Dapat dilihat bahwa pencapaian di jalur alkimia telah mencapai tingkat tertinggi dari tahap akhir 9. Dalam hal teknik, itu juga telah mencapai tingkat transformasi, tetapi Anda ingin memperbaiki pil 7 warna Heavenly Dragon Ascension, tapi itu tidak cukup. Pil obat kelas 9 semuanya mengandung konsepsi artistik unik mereka sendiri. Tianlong Feisheng dan artinya naga milik awan, dan awan milik air. Ketika air penuh, itu akan meluap. Api campuran emas sudah menjadi api matahari, atribut api sangat sulit, tetapi ada teknik rahasia yang disebut Yin Huo Jue di Pavilion Pil. Meskipun levelnya hanya tingkat rendah, itu dapat mengubah atribut api selama proses pemurnian. Dengan melatih keterampilan ini, Anda mungkin dapat memperbaiki naga surgawi 7 warna. Sebuah suara samar bergema di ruang alkimia. Siapa itu? Orang tua itu terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat sekeliling. Dia melihat seorang pria muda duduk di kursi di sampingnya, menatapnya sambil tersenyum. Hati lelaki tua itu tiba-tiba terkejut. Pemuda ini muncul di ruang alkimia dengan tenang, dan tidak ada celah di antara dia. Metode macam apa ini? Kamu siapa? Teriak pria tua itu tiba-tiba berdiri, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, ada api emas ilusi yang tertinggal di kehampaan, dan niat membunuh api yang mengerikan tersapu seperti lautan. Wakil Master Pavilion Ouyang tidak perlu panik, Sao Chen ini telah bertemu dengan Master Ouyang Hongguang. Ucap Qin Chen berdiri dan membungkukkan tangannya untuk memberi hormat. Orang tua ini adalah leluhur keluarga Ouyang saat ini, wakil kepala pavilion dan Ouyang Hongguang. Ketika Qin Chen datang ke Pavilion Pil dalam perjalanan ini, dia secara alami tidak akan masuk ke Pavilion Pil tanpa berpikir, karena dia tahu bahwa Pavilion Pil berisi mata-mata istana berkabut, jadi dia pertama kali datang ke keluarga Ouyang. Dari informasi yang dia tahu, Zisun dan yang lainnya saat ini berada di bawah perlindungan keluarga Ouyang. Jadi perhentian pertama yang dikunjungi Qin Chen adalah Ouyang Hongguang, leluhur keluarga Ouyang, dan sekarang adalah wakil kepala pavilion dan. Apakah kamu Qin Chen? Ouyang Hongguang terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Nama Qin Chen secara alami menggelegar, dan berita tentang tanah suci darah telah menyebar ke pavilion dan, yang secara alami menyebabkan sensasi dan kekacauan di pavilion dan. Bahkan, Ouyang Hongguang juga pergi untuk rapat belum lama ini. Isi pertemuan itu adalah bagaimana melihat kembalinya Fuqiankun dan fakta bahwa tanah suci garis keturunan pernah dikuasai oleh istana berkabut, karena ini terkait dengan bagaimana dan pavilion akan memilih sikap di masa depan. Apakah mereka ingin bergabung dengan aliansi tanah suci Bloodland? Sangat disayangkan bahwa ada pendapat yang berbeda di seluruh dan pavilion, dan setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri. Pada saat ini, Qin Chen, salah satu pihak yang terlibat di tanah suci darah, muncul di rumahnya. Bagaimana mungkin dia tidak membuat Ouyang Hongguang bergetar? Terutama Qin Chen memasuki ruang pemurnian pribadinya dengan tenang, dan pembatasan ruang pemurnian tidak berfluktuasi sama sekali, dan bahkan dia sendiri tidak dapat merasakan penampilan Qin Chen sama sekali. Tingkat kultivasi semacam ini, bagaimana mungkin Ouyang Hongguang tidak goyang? Dia menatapnya. Pria muda di depannya tersenyum dengan lembut, tetapi di antara gerakannya, dia memancarkan sajak Tao yang tidak bisa dijelaskan. Seluruh orang tampaknya terintegrasi dengan dunia, terlepas dari satu sama lain.
Sungguh alam ruang yang mengerikan. Ouyang Hongguang menarik napas dalam-dalam. Tidak heran pihak lain bisa memasuki ruang pemurniannya dengan tenang. Pencapaian spasial orang ini jauh lebih baik darinya. Selain itu, Qin Chen berada di bawah tekanan auranya, dan angin sepoi-sepoi, seolah-olah paksaan mengerikan dari tingkat wudi raksasanya, kepada lawan seperti angin sepoi-sepoi, juga mengejutkan Ouyang Hongguang. Perlu dicatat bahwa meskipun kultivasinya hanya pada tahap akhir dari tahap ke-9, sebagai wakil kepala Pavilion Pil, ia memiliki api emas dan kekuatan bertarung yang sebenarnya, yang sama sekali tidak kalah dengan rata-rata kaisar puncak bela diri. Qin Chen tiba-tiba tertawa dan berbicara, apakah ini cara Tuan Ouyang Hongguang memperlakukan tamu? Dia tertawa pelan. Baru saat itulah Ouyang Hongguang sadar dan dia segera kembali normal. Dia segera tersenyum dan membungkukkan tangannya dan berkata, ternyata itu adalah Tuan Kota Qin. Tuan Ouyang Hongguang terlalu sopan. Nama Tuan Kota Qin terlalu jauh jangkauannya. Lebih baik memanggil Ben Sao Saudara Chen. Lagi pula, jika tidak direkomendasikan oleh keluarga Ouyang, akan sulit bagi generasi muda untuk memasuki dunia Yu kuno. Qin Chen segera berdiri dan berkata, di matanya, meskipun Ouyang Hongguang adalah wakil kepala pavilion dan dia seperti junior, tetapi keluarga Ouyang banyak membantunya, dan Qin Chen secara alami lebih sopan, dan juga membungkukkan tangannya sebagai balasan. Qin Chen meminta dirinya untuk memanggilnya Saudara Chen. Ouyang Hongguang tidak merasa tidak nyaman. Itu memang jenis aura yang mendominasi dari Qin Chen yang membuatnya tidak berani menganggapnya sebagai junior. Hehe, kalau begitu saya akan memanggil Saudara Chen. Omong-omong, Saudara Chen, taktik Yin Huo yang baru saja Anda sebutkan, apakah itu benar-benar memiliki efek? Mata Ouyang Hongguang sangat tajam. Tianlong Fei Sheng Pil adalah salah satu obat terpenting yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun. Masalah yang paling merepotkan adalah ketidakmampuan untuk memperbaiki pil Tianlong Fei Sheng 7 warna. Masalah ini telah mengganggunya selama beberapa dekade. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya, bagaimana dia tidak panas? Tentu saja, itu benar. Anda juga tahu bahwa Ben Sao ini adalah murid Po Chen Wu Huang, yang secara alami mewarisi pengetahuan alkimia guru. Seni Yin Huo juga diceritakan oleh guru. Qin Chen tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya, jika Tuan Ouyang Hongguang tidak mempercayainya, Anda dapat menyerahkan pil terbang naga langit di tangan Anda kepada Tuan muda ini. Ouyang Hongguang terkejut, dan tanpa sadar menyerahkan pil terbang naga langit di tangannya. Qin Chen mengambil pil itu dan tersenyum sedikit. Di atas jari-jarinya, nyala api biru lembut muncul dengan letupan. Nyala api itu seperti bunga teratai cian yang sedang mekar. Meskipun sangat halus, bau api yang dipancarkan membuat Ouyang terkejut, dan bahkan api kemasan di tubuhnya bergetar hebat, seolah ketakutan. Hai, api macam apa ini? Ouyang Hongguang terkejut. Api campuran emasnya termasuk di antara 10 api tanah teratas di daratan. Itu begitu kuat tetapi kenapa bisa ketakutan di bawah api Qin Chen? Jadi api seperti apa yang ditampilkan Qin Chen ini? Sebelum keraguan di hatinya menetap, Ouyang Hongguang benar-benar terkejut dengan tindakan Qin Chen. Api teratai biru di tangan Qin Chen tiba-tiba berputar dan berubah menjadi kuali tungku api, sedangkan pil Tianlong Fei Sheng yang sebelumnya dia sempurnakan terperangkap dalam kuali tungku api ini dan terus terbakar. Api menyebar, dan pil Tianlong Fei Sheng terus berputar di kuali tungku api, dan di bawah api iblis King Lian, itu terus memancarkan jejak kekuatan obat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.